Hai konco-konco sahab sohib, kayalan kocak hukum. Kembali bersama saya Fani. Pada episode kali ini saya akan membahas tentang apa itu aturan hukum. Apakah aturan hukum itu bisa direvisi? Nah, sebelum kita bahas lebih jauh, sebenarnya perlu konco-konco sahab sohib ketahui. Sejak kita lahir di negara tercinta ini, mau tidak mau secara otomatis konco-konco kita akan terikat dengan aturan hukum yang ada di negara kita tercinta ini, di Indonesia. Begitu pula bila konco-konco sohab sohib lahir di negara lain, maka konco-konco secara otomatis juga akan terikat dengan aturan di negara tersebut. Jadi pada intinya setiap aspek kehidupan kita akan berkaitan dengan aturan hukum yang ada di Indonesia ini selama kita bernafas di negara Indonesia ini. Sebagai contoh sederhana, pada saat saya dan konco-konco lahir di Indonesia, maka konco-konco diwajibkan punya yang namanya akta kelahiran, di mana dalam akta itu tercatat namanya konco-konco, ada nama orang tua dan lahir di mana. Akta kelahiran ini juga sebagai dasar yang nantinya kita harus punya yang namanya kartu keluarga, yang nantinya dokumen ini yaitu akta kelahiran dan kartu keluarga ini akan dibutuhkan untuk kita sekolah, dokumen nikah atau kawin, buat paspor lah, dan sebagainya. Akta kelahiran dan kartu keluarga ini itu wajib ada loh konco-konco, dan ada aturannya dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang administrasi kependudukan. Undang-Undang 24 Tahun 2013. Termasuk pada saat kita mau nikah, kita juga akan terikat dengan aturan-aturan terkait perkawinan yang ada di Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan seterusnya. Kira-kira seperti itu konco-konco. Dari contoh di atas, aturan hukum itu perlu ada karena tanpanya aturan hukum itu menurut Thomas Hobbes, manusia itu memiliki state of nature atau keadaan alamiah, di mana manusia itu sebagai homo homini lupus atau manusia adalah serigala bagi sesamanya. Sehingga dibutuhkan aturan hukum dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Jadi, menurut konco-konco, apa itu aturan hukum? Aturan hukum itu adalah kumpulan peraturan tertulis yang dibuat untuk mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Aturan hukum ini dibuat secara mengikat, secara formal, bersifat memaksa, dan berlaku umum bagi seluruh warga negara tanpa terkecuali. Bahkan ada sanksi bagi yang tidak menaati aturan hukum tersebut. Konco-konco tadi, aturan hukum itu adalah kumpulan aturan tertulis, peraturan tertulis. Nah, peraturan itu bentuknya apa? Dalam pasal 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan, itu maksudnya sebagaimana yang diubah Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022
itu berlaku yang namanya hierarki peraturan perundang-undangan. Hierarki ini bentuknya seperti segitiga piramida, di mana yang paling tinggi itu adalah Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian di bawahnya ada TAP MPR, di bawahnya lagi itu ada undang-undang atau peraturan pengganti undang-undang yang disebut dengan Perpu. Di bawahnya itu ada peraturan pemerintah atau kita singkat biasanya dengan PP. Di bawahnya lagi itu ada yang namanya peraturan presiden. Di bawahnya lagi itu ada yang namanya peraturan daerah atau perda provinsi. Bawahnya lagi itu ada yang namanya peraturan daerah atau perda kabupaten atau kota. Jadi ada segitiga piramida. Ini yang mengatur aturan hukum tertulis itu apa saja. Nah, sekarang posisinya yang paling tinggi itu adalah Undang-Undang Dasar 45. Di mana semakin ke bawah itu berlakunya tidak boleh bertentangan dengan yang peraturan di atasnya. Sebagai contoh misalnya undang-undang ini ada atau TAP MPR ini ada, tidak boleh bertentangan dengan yang paling utama yaitu Undang-Undang Dasar 1945. Sebenarnya ada 3 prinsip yang berlaku dalam hierarki peraturan perundang-undangan itu. Apa saja? Yang pertama ada yang dikenal dengan istilah lex superior derogat legi inferiori. Jadi peraturan yang lebih tinggi, yaitu misalnya Undang-Undang 1945, itu posisinya bisa mengesampingkan peraturan yang lebih rendah. Tapi asas ini berlaku untuk peraturan yang secara hierarki tidak sederajat dan saling bertentangan. Jadi sesuai fungsi utama yang tadi dijelaskan, agar tidak terjadi tumpang tindih hukum dan menjamin kepastian dan harmonisasi hukum itu sendiri. Jadi peraturan yang lebih rendah, yang saya contohkan tadi, tidak boleh bertentangan dengan peraturan di atasnya dalam hierarki peraturan perundang-undangan segitiga piramida ini. Sebagai contoh kasus pertambangan, itu dalam peraturan daerah Kabupaten Malang tahun 2012 tentang pengelolaan pertambangan dibatalkan karena bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah yang menyatakan kabupaten atau kota tidak memiliki kewenangan pengelolaan pertambangan mineral. Nah, seperti itu contohnya. Jadi undang-undang ada di sini. Peraturan daerah kabupaten ada di bawahnya. Nah, ini tidak boleh bertentangan dengan undang-undang. Begitu pula dengan peraturan presiden, tidak boleh bertentangan dengan yang di atasnya. Misalnya peraturan pemerintah atau undang-undang atau Undang-Undang Dasar 1945. Jadi, ini berlakunya harus harmonisasi tadi supaya tidak tumpang tindih. Nah, itu berlaku yang namanya tadi lex superior derogat legi inferiori. Nah, itu tadi ya. Prinsip yang pertama. Ada prinsip kedua, berlaku lex specialis derogat legi generali. Maknanya bahwa peraturan yang lebih khusus mengesampingkan peraturan yang lebih umum. Jadi maksudnya berlaku peraturan yang secara hierarki sederajat mengatur hal yang sama
atau berada dalam lingkungan hukum rejim yang sama dengan lex generalisnya. Sebagai contoh terkait dengan aturan hukum pidana, di mana Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak merupakan lex spesialis dari KUHP. Ketentuan pidana bagi anak yang diatur dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak wajib diutamakan daripada aturan pidana umum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Jadi sama-sama posisinya undang-undang, tapi undang-undang yang sistem peradilan pidana anak ini lebih lex spesialis daripada KUHP, karena KUHP itu lex generalis, mengatur peraturan yang lebih umum. Jadi yang diutamakan mana? Yang lebih khusus, seperti itu. Ada lagi contohnya, yaitu pada hukum dagang. Kitab Undang-Undang Hukum Dagang atau yang kita biasa sebut dengan KUHD adalah lex spesialis dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Sebagai contoh dalam kasus perjanjian dagang, aturan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang itu akan lebih didahulukan daripada ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Contohnya seperti itu. Ada prinsip yang ketiga berlaku lex posterior derogat legi priori. Berarti peraturan yang lebih baru mengesampingkan atau meniadakan peraturan yang lebih lama. Prinsip bahwa aturan hukum baru harus derajatnya ini harus sederajat atau lebih tinggi dari aturan hukum yang lama. Jadi maksudnya dalam piramida ini berarti kalau posisinya dia undang-undang harus sama undang-undang. Atau misalnya dia posisinya di PP harus sederajat, ada PP yang lain atau lebih tinggi undang-undang. Nah ini maksudnya seperti itu. Jadi untuk mengatur objek yang sama ya tapinya. Jadi dia posisinya tidak boleh di bawahnya. Jadi harus sederajat atau lebih tinggi aturan hukum itu. Baru bisa yang menyatakan bahwa aturan hukum baru dan lama ini mengatur objek yang sama, maka yang lebih baru diutamakan. Tapi derajatnya harus lebih sama atau lebih tinggi, tidak boleh di bawahnya. Sebagai contohnya, Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 yang lama mengatur anak dapat disidang pada saat anak itu umur 8 sampai 18 tahun dan belum pernah kawin. Sedangkan di Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak yang baru mengatur ada batas umur anak yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana adalah umur 12 sampai 18 tahun. Jadi anak di bawah 12 tahun yang melakukan tindak pidana hanya dapat dikenakan tindakan, bukan pidana penjara. Contohnya seperti itu. Mana yang lebih diutamakan? Yang diutamakan adalah undang-undang yang baru. Jadi bukan yang lama. Posisinya dia sederajat sama-sama undang-undang. Contohnya seperti itu. Di mana undang-undang yang baru ini, Undang-Undang 11 2012 ini menganut sistem keadilan restoratif yang berarti pemulihan keadaan si anak itu yang difokuskan pada penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar pidana. Sedangkan Undang-Undang 3 1997 belum mengatur secara spesifik seperti di Undang-Undang Nomor 11 2012.
Oleh karena itu, pasal 106 Undang-Undang Nomor 11 2012 menyatakan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 ini sudah tidak berlaku lagi. Nah, contohnya seperti itu. Jadi bisa ada prinsip ini yang ketiga, meniadakan peraturan yang lama dan digantikan oleh peraturan yang baru, posisinya harus sederajat atau lebih tinggi, jadi tidak bisa di bawahnya. Seperti itu ya konco-konco. Jadi pada intinya adanya hierarki tadi dan prinsip-prinsip tadi berlakunya itu supaya apa? Satu, mencegah tidak terjadinya tumpang tindih. Yang kedua, menjamin kepastian hukum dan harmonisasi hukum. Dan yang ketiga, menjadi panduan dalam pembuatan peraturan itu sendiri. Jadi, yang tadi saya jelaskan tentang piramida segitiga hierarki peraturan perundang-undangan tadi sebagai aturan hukum itu sebenarnya juga buatan manusia. Jadi pasti jauh dari kata sempurna. Pasti dalam proses pelaksanaannya terkadang ada pihak yang dirugikan dalam aturan hukum tersebut dalam pelaksanaannya. Apa yang harus dilakukan bila ada pihak yang dirugikan, konco-konco? Urut pasal 9 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tadi tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022. Pihak tersebut dapat mengajukan judicial review atau uji material ke Mahkamah Konstitusi untuk undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945. Atau mau ke Mahkamah Agung juga bisa untuk peraturan yang berada di bawah undang-undang. Jadi pihak-pihak yang dirugikan itu bisa mengajukan judicial review namanya ke Mahkamah Konstitusi atau Mahkamah Agung, tergantung posisinya di mana. Kalau Undang-Undang Dasar 45, Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar 45 itu ke Mahkamah Konstitusi. Sedangkan untuk peraturan di bawah undang-undang yang tadi ada peraturan pemerintah lah, peraturan presiden, perda, itu bisa ke Mahkamah Agung menurut pasal 9. Demikian sharing-sharing pada episode kali ini. Bila konco-konco sohab-sohib ada saran, masukan, atau ide bisa diisi dalam komentar di bawah ini ya. Sampai jumpa pada episode selanjutnya konco-konco.